Ada mobil-mobil bekas laka dan mobil-mobil ya kayak gini nih. Ini kayaknya mobil-mobil derek ya. Kita lihat nih, kayak Avanza 2000 berapa nih, tipe G. Tajam-tajam ya. Ih, hati-hati nih teman-teman nih. Innova Barong nih teman-teman. Gimana nih, kita langsung cek aja. Digoreng nih soalnya. 39 juta. 2007 otomatis teman-teman. Ini 57 juta. Imitasi atau gantian. Bagasi juga imitasi. Apron rekondisi. Wow, bullhead imitasi juga. Wah, ini bekas tabrak depan. Belakang juga nih kayaknya ya. Ini dimension semua ya di Balai Lelang Hybrid nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di gudang lelangan mobil bekas di daerah Jakarta Barat, yaitu hybrid nih teman-teman. Ada unit-unit apa aja, dan ini lagi banyak unit-unitnya ya teman-teman. Kalau lagi nyari unit-unit mobil bekas, bisa langsung cek di deskripsi informasi hybrid lebih lengkap lagi. Oke, ikutin video ini sampai selesai. Ada unit apa aja dan harganya berapa aja. Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Hybrid pada siang hari ini. Nah, ini ada Alphard. Gimana ya? Lebih oke nggak? Toyota Alphard G 2014 otomatis dengan odometer udah di 212 ribuan. Pajak bulan 3 2025, eksterior B, interior B, mesin C. Bodi baret-baret halus ya. Terus harga di open di 275 juta. 2014 tipe G, udah double sunroof, warna putih, udah repaint kalau gue lihat ya. Velg masih OEM, kondisi ban ya harus diganti lah. Terus kalau di, oh ini akinya nggak nyala ya, ini nggak jalan. Kita kelilingin dulu aja deh. Kalau di bagian belakang sih masih oke, backdoornya masih cukup sih kalau menurut gue. Cuman karena bodinya putih ya, ini ada bekas kena hujan yang jadinya ya tuh bercak-bercaknya kurang enak dilihat. Nah, ini karena akinya soak ya, jadi electric sliding door-nya nggak jalan teman-teman. Bagian interior sih masih cukup oke tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah menu terbaiknya di Alphard bagian tengah ini ya. Bisa tidur kalau perjalanan panjang, enak banget. Ini di bagian depan, wah ini masih cukup oke memang ya. Harganya tapi 275 sih. Setir kayaknya udah gantian nih ya teman-teman ya. Setirnya masih mulus banget nih. Terus di bagian, ini nih PR-nya. Wah ini hampir lengket nih, hampir lengket di bagian dashboardnya. Ini harus di treatment lagi biar kalau udah lengket udah parah, ini udah harus di treatment sekitar 2 jutaan nih. Terus di bagian plafon sih masih cukup ya kalau menurut gue ya. Gimana nih menurut teman-teman 2014? Harga yang ditawarkan di 275 juta. Kalau emang misalnya worth it nih buat teman-teman, langsung cek di Balai Lelang Hybrid teman-teman. Ada mobil-mobil bekas laka dan mobil-mobil ya kayak gini nih. Ini kayaknya mobil-mobil derek ya. Kita lihat nih, kayak Avanza 2000 berapa nih, tipe G. Ini 57 juta, tahunnya nggak ada nih. Oh, 2012 teman-teman. Odometernya nggak ke data, pajak bulan Januari 2020. Manual, eksterior C, interior D, mesin D. Derek ya. Velg oplosan, bumper gores, cat gores, atap pudar. Unit derek, indikasi turun mesin teman-teman. 57 juta nih dia nih unitnya nih. Tuh. Unitnya turun mesin, jadi teman-teman harus segera di maintain mesinnya tuh ya, kondisinya apa adanya. Interiornya sih aman ya harusnya. Cuman kayak bau-bau basah ya, kayak bau-bau kena hujan atau banjir. Turun mesin nih teman-teman, 57 jutaan. Avanza 2012 sih teman-teman. Ini ada lagi derek nggak nih, plat F nih, Honda City. Cuma 39 juta. 2007 otomatis teman-teman, odometer 169 ribuan. STNK-nya nggak ada, eksterior C, interior C, mesin C. Catatannya aki rusak, mesin rembes, engine mounting geter, airbag-nya jumper, AC panas. Luar biasa, harga 39 jutaan. Kondisinya apa adanya ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mobil-mobil derek. Ada Brio yang belum selesai di maintain ya, kondisinya gini, cuman harganya 79 juta deh. 2015 Brio-nya odometer 100 ribuan, STNK nggak ada, eksterior C, interior C, mesin C, aki rusak, mesin rembes, kondisi cat rembes, kondisi cat kusam, bumper gores, knalpot patah, AC panas, tombol kaca depan kiri rusak. 79 juta nih teman-teman nih. Kondisinya apa adanya dan ya beginilah kondisinya. Di sini ada Mirage ya teman-teman. Mirage-nya di harga 50 jutaan tahun 2013 dengan pajaknya nggak ada, STNK-nya
Kondisinya dudukan aki kropos, akinya rusak tapi mesinnya nggak ada tulisan derek. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. 50 juta nih, kondisinya udah nggak jelas banget. Ya, kasihan banget nih mobil ya. Ayla di sini 49 jutaan, 2014 teman-teman, manual, odometer di 113 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C. Nah, catnya kusam, resplang penyok, ban tipis, spion pecah, AC panas, aki rusak, dudukan aki karat. Harga 49.500.000. Sayang banget ya, jadi nggak terawat kayak gini nih teman-teman kondisinya. Beginilah mobil dari 30 jutaan. Kita lihat BMW di sini harganya berapa nih? Udah kena hujan lagi. 100 juta 2008 BMW X6 3000 cc nih teman-teman. Unitnya derek, aki rusak, mesinnya X bongkar, indikasi overheat teman-teman. 100 juta BMW X6. Sayang banget ya, udah nggak terawat, akhirnya ditarik sama leasing, jadinya dimasuk lelang seperti ini nih. Ini X6 loh, mobil mahal tuh. Interiornya, waduh, udah bongkaran tuh. Plafon oke. Wah, sayang banget sih, ini keren banget sih sebenarnya nih teman-teman. Gokil. 100 juta tapi. Ini ada oplosan. Waduh, ini X laka nih teman-teman, parah ya. Mau gue buka cuman aduh males. Wah, ini langsung kena atasnya truk kayaknya. Sobek nih. Tuh. Tajam-tajam ya. Ih, hati-hati nih teman-teman nih. Luar biasa, spion sampai patah. Nggak ada airbag ya di bagian dalam tuh. Alhamdulillah sih orangnya pasti selamat nih. Ini di bagian belakangnya. Ini harganya di 57 juta 2018. Ignisnya yang GX sih teman-teman. Pajak bulan 8 2024. Eksterior D, interior D, mesin C. Mesinnya hidup nih teman-teman. Bodi depan kondisinya parah ya. Oke, di depan kita nih ada Berkah Jaya 100-an. Di depan kita nih ada X bekas angkutan aluminium ya, dan ini X operasional nih. Akan dilelang di Balai Lelang Hybrid dengan harga lumayan 90 juta rupiah. Tahun 2023, carry pick up yang standar kayaknya nih. Dengan odometer di 5.000, masih 5.000 perak teman-teman. STNK-nya di bulan 5 2025. Eksterior B, interior B, mesin B. 90 juta nih. Kondisinya lumayan cukup oke sih kalau menurut gua. 5.000 loh kilometer ya. Baknya pun juga biasa buat ngangkat aluminium ya, jadinya masih aman-aman aja kelihatannya. Dengan bagian di eksterior masih cukup oke kalau menurut gua, karena ini juga ada lapisan besinya. Ini bagian interiornya nih teman-teman, masih ada buku servisnya, terus masih ada tools dan sebagainya. Tuh lihat, setirnya aja masih oke banget, kayaknya masih bau showroom banget nih teman-teman. Gimana nih teman-teman, 2023 bulan 5 ini pajak juga masih oke dengan harga 90 juta rupiah. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Hybrid. Innova plat E nih teman-teman, plat kuningan nih. Kita langsung cek reborn tipe V yang 2000 cc automatic transmission dengan tahun 2018. Pajak bulan berapa nih? Bulan 8 2024. Eksterior C, interior C, mesin C dengan catatan eksterior kap mesin rekondisi, bumper gores. Nah, ini bagian depan kayaknya udah pernah laka. Aki rusak, harga opennya di 240 juta teman-teman. Gimana nih? Ya, bagian depannya sih kayaknya X rekondisi semua. Ini kapnya juga bekas di ya, ini bekas rekondisi. Terus sealnya juga udah nggak baik ya. Ini sealnya udah keras semua, nggak ada karet-karet tuh. Fendernya lihat nih, catnya. Ini bagian catnya udah pudar banget. Velg masih OEM sih, kondisi ban masih cukup lah kalau menurut gua. Sayang banget di bagian eksteriornya kalau menurut gua kurang banget ya. Kalau untuk di bagian sisa-sisanya sih masih cukup lah. Tipe V, plat E, cuman ya agak-agak kusam aja. Kalau interiornya coba kita intip sedikit ya. Oke, di bagian interiornya sih kalau kita lihat masih cukup-cukup aja ya. Di bagian layout dashboardnya masih oke, plafon oke. Eksterior kurang, tapi interior masih cukup nih. Nih teman-teman, untuk Reborn ya, kalau emang teman-teman tertarik 2018 harga 240 juta gimana? Reborn lagi tinggi-tingginya harga ya. Di depan kita Suzuki R3, kita langsung cek. GL sih ini biasanya atau apa nih? Kita cek aja. Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2023. Pajaknya di bulan 12 2024, eksterior B, interior B, mesin B. Catatannya ban udah retak ya, tipis, jok kusam, sisanya masih cukup oke semua. Open di harga 165 juta. Odometer masih di 14 ribuan nih teman-teman. 165 juta untuk R3 GL 2023. Gimana menurut teman-teman? Bodi sih masih mulus, tinggal dipoles-poles lagi sih udah oke banget. Kalau untuk di bagian cat masih orisinil semua. Belakang masih cukup oke.
tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini sih ada beberapa ya bekas-bekas bercak lah. Kayaknya ada yang dioplos ya. Bannya udah ada yang beberapa retak-retak soalnya. Ini interiornya teman-teman. Joknya nggak disarungin, masih trim bawaan pabrik manual ya. Terus di bagian dashboard layoutnya nih masih oke, setir masih oke, plafon masih oke. Bagian interior masih oke, eksterior juga masih cukup kalau menurut gua. Jadi bagian kaki-kaki di ban aja nih yang teman-teman harus concern ya. Apalagi bagian depan tuh harus diganti. 2023 ini harga 165 juta R3 GL. Gimana menurut teman-teman? Langsung cek di Balai Lelang Highbit. Ini ada HRV, kita lihat nih, HRV-nya HRV yang lama ya. HRV E CVT tahun 2017, odometer 66 ribuan, otomatis, eksterior B, interior B, mesin B. Pajak bulan 2 2025. Catatannya indikator VCS ESP hidup jok kusam. Spion bumper depan kiri gores. Harga open, oh lumayan, 176 juta. Ini jadi ada indikator di bagian cluster meter ini nyala. Terus kalau untuk di bagian eksterior sih kalau gue bilang masih cukup oke ya. Ini kayaknya bekas di repair, bekas dicat tuh. Jadi ini udah renggang tuh teman-teman. Tapi ini bekas catnya sih cukup lumayan lah. Tinggal butuh dipoles-poles. Tapi ini ada beberapa nih bekas kena sepeda apa-apa ya. Terus ini yang baret-baret tuh. Sayang banget nih kayak bekas stiker ya. Terus kecopot. Sisanya sih kalau kita lihat di bagian eksteriornya nih catnya harus dipoles lagi nih kayak kulit jeruk. Kalau kelihatan dari dekat, sisa masih oke di bagian belakang, stop lamp, headlamp masih oke. Ban, velg masih oke nih teman-teman. Kalau di bagian interior nih teman-teman bisa lihat sendiri, trim bawaan pabriknya masih oke, konsol tengah oke, dashboard layoutnya masih oke, setir juga masih oke, odometer masih di 66 ribuan. Gimana menurut teman-teman? Kondisinya masih cukup oke, hanya di bagian depannya yang cukup renggang ya bumper nih, kayaknya pemasangannya kurang. Sealnya masih oke, 176 juta di tahun 2017 untuk HRV tipe E, otomatis masuk nggak menurut teman-teman? Ini ada Rush ya, Rush TRD. Mudah-mudahan sih Rush sih. Toyota Rush tipe S 2018 manual. Odometer 99 ribuan, pajak bulan 2 2025. Eksterior B, interior B, mesin B. Catatan grill depan imitasi, aslinya ada di belakang. Oh, jadi aslinya ada nih. Resplangnya gores teman-teman. Catatannya cuma itu doang. Cuman harga opennya di 173 juta. Lumayan ya bukaannya. 173 juta. Ini dengan kondisi bagian ini udah ganti ya, grillnya agak sedikit menongol tapi ya cukup lah ya, ala-ala Fortuner. Velg masih OEM dengan kondisi ban masih cukup, ada beberapa noda-noda ya, ini kurang apik lah ya, harus dipoles lagi. Cat masih cukup oke untuk di bagian eksterior, bagian belakang juga masih cukup baik sih, TRD Sportivo ya. Jadi udah ada molding dan juga side skirtnya. Dan kondisi di bagian interior coba kita cek. Ini di bagian interior nih teman-teman, kondisinya sih cukup apik ya, dashboard, setir dan layanan, plafon masih oke. Interior masih kondisi grade oke. Gimana nih teman-teman dengan harga 173 juta, apakah worth it buat teman-teman miliki? Langsung aja cek di Balai Lelang Highbit. Nah ini dia nih, ada si mobil mungil Karimun GX nih di depan kita, 2014 manual dengan odometer di 86 ribuan, STNK nya di Januari 2025. Eksterior B, interiornya C, mesin di C teman-teman. Bodi baret, jok kusam, plafon gores, dan ini di open di 55 juta aja nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kita langsung coba kelilingin. Untuk di bagian eksterior kondisi masih cukup oke. Tambahan lips di bagian bumper depan masih oke. Velg masih OEM tapi kondisi ban udah retak-retak nih, hati-hati. Ada stiker ya, tapi di bagian bodi gores-gores ya aman sih, tapi gores-goresnya masih cukup aman. Terus untuk di bagian atas nih sudah ada roof rail, jadi masih bawaannya. Kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, nah ini dia nih. Ini ada beberapa emblem masih oke. Bodi sih masih oke, backdoor masih oke. Bodi-bodi sih gores-gores yang cukup aman kalau menurut gua. Ini kalau di bagian interior cukup gelap ya, tapi kalau gua intip di bagian interiornya sih masih cukup oke. Kacanya ini 80%, cuman gelap dari luar, di dalam juga gelap. Jadi ya yang ala-ala ya. Gimana menurut teman-teman? Mobil 55 jutaan ini untuk di Karimun GX ya. Ini GX manual. Ini tahunnya 2014. Kalau emang misalnya teman-teman masuk nih estimasinya, langsung cek di Balai Lelang Highbit.
Innova Barong nih teman-teman, gimana nih, kita langsung cek aja. Digoreng nih soalnya harganya. Innova G 2000 cc manual, masih bensin ya, dengan odometer di 200 ribuan. STNK bulan 2 2025. Eksterior C, interior C, mesin C. Kap mesin imitasi atau gantian, bagasi juga imitasi, apron rekondisi, wow, bullhead imitasi juga. Wah, ini bekas nabrak depan, belakang juga nih kayaknya ya. Ini dimension semua ya di balai lelang hybrid nih. Opennya 145 juta. Gokil. Open 145 guys. Kita langsung coba cek bagian depan. Cupnya sama bullheadnya imitasi karena ini nggak dibuka, jadi ya kita nanti bisa cek pas open house. Kondisi ban harus ganti, velg sih masih OEM, fender sih, nah ini udah nggak terlalu presisi ya. Tuh, ini teman-teman bisa cek lagi. Untuk di bagian bodi kiri kanan katanya masih oke. Di bagian back door belakang ini gantian imitasi nih. Jadi kayaknya nabraknya cukup parah teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau ngecek dulu aja kondisinya seperti apa. Ini bagian bodi sisinya sih masih cukup oke. Nah, untuk di bagian interior, nah ini masih sarungan masih cukup oke. Terus untuk di bagian setir, ini masih bawaannya ya tuh ya. Terus di dashboard masih oke, plafon oke, interior masih cukup nih. Bekas kena di bagian depan dan belakang, kayaknya tabrakan beruntun ya. Tahun berapa? Innova G 2000 cc bensin 2014, udah Barong teman-teman, harga 145 juta. Gimana menurut teman-teman? Kalau diesel sih oke ya. Wih, Brio teman-teman, racing, asik. Kita langsung cek, ini kondisinya lumayan cukup oke ya. Honda Brio E 1300 cc automatic nih teman-teman, odometer udah 130 ribuan, sering touring kayaknya. STNK-nya di bulan 8 2024, eksterior C, interior B, mesin B. Catatannya pintu supir penyok gores, bumper gores, fender depan penyok, jok kusam, opennya di 76 juta nih. Kita langsung coba kelilingin dulu. Bagian bodi depan ini sebelah kiri oke, headlamp oke, velg masih oke, kondisi ban juga masih cukup oke ya. Bodi sebelah kiri masih oke nih teman-teman nih. Ada beberapa stiker yang dipasangkan tapi cukup epic sih kalau menurut gua. Terus kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dari mobil ini juga masih oke. Ini ada penyok yang di-mention tadi ya, ini dia. Kita cek di bagian interior, ya joknya kusam sih ya teman-teman ya, agak sedikit kusam. Bagian setir masih aman, dashboard aman, plafon aman. Jadi di bagian interior masih cukup terbilang oke ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah cukup worth it dengan harga 76 juta rupiah di tahun 2013 nih? Kalau emang teman-teman tertarik, langsung hubungi Balai Lelang Hybrid. Nih di depan kita nih ada Wuling Convero. Ini kalau kita cek nih harganya berapa nih? Udah turun belum? Wuling Convero tipe DVVT yang biasa ya, 2019. Ini yang standar nih teman-teman. Odometer di 84 ribuan, STNK di bulan 9 2024. Eksterior B, interior B, mesin B. Catatannya atap kanan penyok sedang, jok kusam, setir kusam. Harga opennya lumayan, 105 juta. Mobil Cina nih teman-teman di open di 105 juta 2019. Kalau menurut gue masih agak lumayan tinggi ya. Dengan bagian velg masih kaleng, kondisi ban masih cukup, baret. Terus mana nih yang penyok? Ini teman-teman mungkin bisa lihat nanti di sebelah kanan ya. Ini bagian bodi kiri kanan masih lempeng, belakang juga masih cukup oke, backdoor juga nggak ada yang kena. Ini kalau kita lihat di bagian sisi kanan juga masih aman. Mana nih? Atap ada yang penyok sedang nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kah? Nih nanti langsung teman-teman bisa mention sendiri ya. Nah, ini kita langsung cek di interior. Ini di bagian interior teman-teman, kondisinya sih cukup fancy ya, walaupun mobil standar seperti ini. Plafon sih masih oke. Ini layout dashboard, dalamnya interior masih cukup wangi sih kalau menurut gua, nggak kusam-kusam banget. Terus kalau kita cek kanan depan masih oke. Tapi harga di 105 nih, gimana nih menurut teman-teman? Kalau emang misalnya menurut teman-teman kurang, ya mungkin tunggu harga turun ya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Brio Bumblebee nih. Wah, luar biasa. Honda Brio Satya E 2020 dengan transmisi otomatis, odometer di 40 ribuan. STNK di bulan 8 2024, eksterior C, interior B, mesin B. Catatannya, dudukan radiator korosi, ujung kap mesin korosi, bumper gores. Wah, ini luar biasa ya, udah ada yang korosi. Opennya lumayan ya, 133 juta. Kita langsung coba cek aja. Dengan kondisi di bagian eksterior sih masih kelihatan apik ya. Ini di bagian depan nih ada yang korosi nih teman-teman. Nah, ini udah bekas repair ya, udah kelihatan. Jadi kalau di bagian dalam nih nanti teman-teman bisa cek lagi kalau pas lagi open house. Ada beberapa bekas stiker, tambahan ornamen aksesoris ya dari sebelumnya.
Nah, ini juga ada tambahan spoiler Hayabusa, luar biasa. Nah, dengan kondisi lumayan sih cukup oke, masih oke di bagian belakang dan sisi-sisinya ya. Kalau interior coba kita intip. Di bagian interior, wah udah kusam ya di bagian armrest, tapi di bagian setir masih cukup. Jok retrim, oh ini masih sarung ya. Sarung tapi press nih teman-teman. Dengan kondisi plafon sih masih cukup. Di bagian sun visor masih ada plastikannya. Dan di bagian dashboard masih oke. Interior masih cukup oke nih teman-teman. Kalau gua lihat sih di bagian mesin harusnya sih masih aman. Cuman ada beberapa korosi yang harus diperbaiki aja, kayak dilas ulang nih. Gimana menurut teman-teman nih dengan harga 133 juta 2020 untuk si Brio Satya E ini? Ada CR-V nih teman-teman. CR-V-nya harganya, lumayan 300 juta ya. Honda CR-V turbo tapi ini teman-teman, CVT CKD ya, udah completely knockdown. Di depan kita ada Honda CR-V 1500cc TC CVT CKD 2018 automatic transmission dengan odometer di 60 ribuan. Warnanya hitam. Ini STNK di bulan 12 2024. Eksterior B, interior B, mesin B. Masih serba B. Ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Harga open di 300 juta. Yuk kita langsung cek di bagian eksterior sih masih oke. Platnya F nih teman-teman. Nih baret-baret yang sudah cukup mengganggu ya di bagian bumper. Ini dalam soalnya nih, harus dicat lagi. Velg, nah ini velg di OEM dengan kondisi ban masih oke ya. Kalau kita lihat sih ini masih keren lah ya. Terus kalau kita sisi bagian kanan kirinya, bagian sisi mobilnya masih oke. Baret-baret pemakaiannya ini ada yang ngisengin apa gimana ya. Baretnya cukup dalam loh teman-teman. Kondisinya sih belakang aman, sisi sebelah kanan juga cukup aman sih kalau menurut gue ya. Kita langsung dikit intip di bagian interior. Di bagian interior sih masih terbilang cukup oke ya. Tuh, untuk di bagian layout dashboard, plafon, setir masih terbilang cukup. Ini di bagian setirnya udah ada bling-bling gitu ya. Keren juga ya. Oke, gimana nih teman-teman? CR-V turbo ya. 1500cc yang ini nih. Ini yang udah turbo tapi belum ada panoramik di bagian atas. 2018 nih, otomatis. Harga cuma 300 juta nih. Gimana nih teman-teman? Worth it nggak?